Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Perkenalkan, kita dari kelompok 2 izin memperkenalkan diri. Nama aku Alvin Febriansyah. Nama aku Randy Iksan Katarali. Nama aku Muhammad Faliazwa. Nama aku Nadia Ratu Alisya. Nama aku Reva Julfa Akilah. Nama aku Anissa Setiara Hayu. Ya, Jadi di sini kita ditugaskan untuk mewawancarai mengenai 2 penyakit yang sedang kita teliti, yaitu penyakit jantung dan penyakit Varises. betul. ya. Jadi Hampir saya nggak tahu. next June. Bye. And action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Alvin Febriansyah dari kelas 9C. Di sini aku bakal mewawancarai seseorang nih. Di sebelah aku dan ada seseorang aku. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu Kak. Halo Alvin, Nah, nama aku Aulia Nisa, biasanya panggilnya Aulia. Awal gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi di sini aku bakal mewawancarai juga mengenai baik musik negara. Jadi aku juga bakal beberapa pertanyaan. Itu udah aku siapin nih di kertas ini. Ada 5 pertanyaan yang bakal aku tanyain tentang berkaitan negara. Tanpa basa-basi, aku menunjukkan dia. Di sini untuk pertanyaan pertama itu, aku mau apa itu kanker darah? Oke, kanker darah berarti kan ada hubungannya sama darahnya itu kan. Ya. Jadi kanker darah itu adalah kondisi di mana ada abnormalitas atau enggak normal dari produksi sama fungsi dari sel darahnya. Sel darah itu ada ada produksi. Nah, kalau bukan kanker darah biasanya itu sel darah itu ada 3, ada limfosit, ada limfoma, leukosit, sama mieloma. Oh, jadi abnormal gitu ya Kak. Untuk yang kedua itu gejala masih yang bakalan ditimbulin oleh orang-orang yang mengidap kanker darah itu. Nah, biasanya kalau misalkan yang kena kanker darah, kan kanker darah itu sel darah putih. Sel darah putih itu fungsinya untuk menghasilkan antibodi. Kalau misalkan sel darah putihnya kena gangguan, itu menular ke cara si tubuh itu untuk melawan penyakit. Dan yang pertama gampang sakit, terus yang kedua gampang capek, terus yang ketiga yang paling kelihatan secara fisik mah turun berat badan. Oh, jadi pasti nggak sih malam sendiri. Oke, kan tadi aku udah menjadi kalau aku tuh sekarang memilih keluarga dulu kanker darah itu sendiri. Nah, kalau penyebab kanker darah itu kan yang pertama BCDP itu kalau itu maksudnya turunan, jadi dari orang tua atau terus yang kedua paparan dari sinar radiasi, jadi bisa dari Untuk radiasi itu jadi sinar matahari atau gimana? biasanya kalau misalnya radiasi dari ini dan paparan radiasi yang berbahaya gitu. Kalau misalnya sinar matahari kan itu ada yang berbahaya dan kalau misalnya ini yang berbahaya dari zat kimia juga. Jadi faktornya ada 2 ya. Turunnya semua dari terlihat dan di sini aku juga tahu nih cara mendiagnosa bahwa itu kanker darah gimana sih? Yang paling gampang pertama cek darahnya. Kita lihat kalau misalkan darah itu kan ada batas normalnya berapa, kalau sel darah merah berapa, sel darah putih berapa, itu dicek apakah normal atau enggak. Kalau misalkan sel darah putih enggak normal, berarti kita ke kanker darah. Terus yang kedua bisa dilihat dari si X-ray atau si MRI, itu dilihat jadi dari
si susunan tulang belakangnya kayak gitu. Soalnya susunan tulang belakang itu ternyata diproduksinya si sel darah itu. Oh, itu boleh di sini. Makan itu bisa. MRI gitu, jalannya apa ya? Kalau pemandangan itu, tapi itu kayak CT scan. Oh, iya itu Mengiskan darah itu kita scan susunan tulang belakang. Habis susunan tulang belakang, soalnya di situ tempat produksinya. Gitu. di sini ini pertanyaan yang terakhir untuk pengen tahu untuk kalau misal orang udah terkena sakit darah pengobatannya seperti apa? Yang pertama ada kemoterapi. Kalau misalkan kemoterapi itu kan kemo itu kimia. Jadi terapinya itu pakai zat-zat kimia. Terus ada yang terapi radiasi. Kalau terapi radiasi itu dia sel-sel kankernya dimatikan gitu pakai radiasi. Jadi itu. Terus yang ketiga ada jadi kayak diganti tulang belakangnya, diganti sama salah satu tulang belakangnya lebih sehat. Gitu kalau misalnya kondisinya udah sakit gitu kita kan memproduksi sel-sel yang normal tadi kan, makanya harus diganti. Nah itu bisa, kan kayaknya jarang, biasanya orang tuh ada kemoterapi sama terapi radiasi. Oke, terima kasih banyak kakak udah mau wawancarai beberapa menit tadi. Kasih tahu. Jadi gitu teman-teman, hasilnya semoga kalian juga bisa paham apa yang udah tadi kau sampaikan dan kesalahan juga mungkin di sekian dari aku dan kau. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Febriansyah. Di sini saya akan mewawancarai guru olahraga nih, teman-teman. Di sini aku bakal mewawancarai dengan tema apa itu penyakit varises. Sebelumnya di sebelah saya udah ada guru olahraga itu, teman-teman. Sebelumnya Bapak boleh perkenalkan diri dulu, Pak? Boleh. Nama Bapak, nama Fitra Agung Aditya Pratama, Bapak pengajar PJOK kelas 11 dan 12. Oke, baik Pak. Sehat Pak Fitra? Alhamdulillah. Jadi di sini aku udah nyiapin beberapa pertanyaan nih Pak mengenai penyakit varises. Sebelumnya Bapak tahu nggak apa itu penyakit varises Pak? Oke, varises itu kalau misalkan secara Bapak bahasnya sesuai dengan ilmu yang Bapak ketahui ya. Iya Pak. Nah, varises itu biasanya ada penyumbatan dalam pembuluh darah biasanya. Ya. Nah, biasanya itu dilihatnya ciri-cirinya sangat mudah. Varises itu biasanya kalau dalam bahasa Bapak ya ada yang ringan dan ada yang sudah berat. Ya. Kalau ringan contohnya biasanya varises terjadi di di lekukan lutut. Ya. Nah, ciri-cirinya biasanya terlihat seperti ada urat. Uratnya itu keluar. Nah, itu artinya adanya tegang atau stretch. Nah, di situ berarti adanya penyumbatan pembuluh darah. Nah, kalau sudah berat bagaimana? Biasanya warnanya merah dan uratnya itu biasanya dalam bentuk seperti apa ya? Menali. Nah, varises itu seperti itu. Nah, itu misalkan faktornya apa saja? Itu banyak hal yang bisa kita ketahui bahwa kenapa bisa terjadi varises. Salah satunya karena tidak pendinginan ketika olahraga. Seperti itu. Bener Pak. Tadi kan Bapak udah bilang tuh Pak, varises itu terbagi menjadi dua. Ada yang ringan dan berat. Ya. Nah Pak, semisal tadi kan Bapak udah bilang kalau varises itu biasanya kurangnya pendinginan. Betul. Setelah olahraga. Ya. Nah, amit-amit nih Pak, kalau kita terkena varises, penanganan utamanya seperti apa sih Pak? Oke. Ini konteksnya sudah terjadi apa penanganan sebelum terjadi? Pas sudah terjadi Pak. Yang pertama, kalau sudah terjadi, kalau misalkan masih dalam kategori ringan, pertama istirahatnya harus benar. Yang kedua, usahakan namanya tipe RICE, rest, ice, compress, elevasi. Itu RICE itu singkatan ya, rest, R-nya rest, I-nya ice pakai S, C-nya compress, dan E-nya elevasi. Itu salah satu penanganan kalau masih ringan. Ya. Yang ketiga, perbanyak stretching yang
ini apa ya? Maksudnya stretchingnya itu yang berbau flexibility. Contoh cium lutut. Banyak anak-anak kan nggak mau tuh karena sakit. Padahal itu salah satu penanganan untuk supaya tidak varises. Gitu. Nah, Pak kalau berat gimana? Yang kalau berat itu sudah tidak bisa menggunakan stretching ataupun rise. Salah satunya jalur medis yang mau instan. Itu biasanya disuntik. Disuntiknya itu kalau Bapak dulu pernah Bapak kebetulan ya, satu suntikan itu 50.000. Dan satu kali varises itu nggak cuma satu biasanya, bisa sampai 3, 4, berarti tiga kali suntik, ditarik, diluruskan uratnya, pembuluh darahnya diluruskan menggunakan suntikan, kayak gitu. Sakit, sangat sakit. Oke, Ya, terima seperti kasih itu. Pak. Nah, jadi gitu teman-teman mengenai penyakit varises dan cara penanganannya. Ya, bagi teman-teman kalau udah olahraga jangan lupa pendinginan karena bukan sakitnya yang seberapa, juga pengeluaran untuk pengobatannya teman-teman. Di sini sekian dari saya Alvin Febriansyah dan terima kasih untuk Pak Fitra untuk sudah saya wawancarai untuk Sama-sama, beberapa menit ke belakang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.